Hamil? Mana mungkin? Tuan Gu, setelah pemeriksaan menyeluruh berkali-kali, hasilnya menunjukkan Anda kemungkinan besar sulit punya anak. Ibu Su, Anda hamil 8 minggu. Itu pun anak kembar. Selamat ya. Siu Niwan. Kamu ini wanita tua yang menopause. Perusahaan gak bakal nyanyain orang. Kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Lin Hoxwen, aku udah mengabdi ke perusahaan ini selama 15 tahun. Berdasarkan apa kau memecatku? Hanya karena secari kertas tak berguna ini? Bukan karena kertas ini. Tapi karena wajahmu ini, yang tua dan jelek, berdiri di sini, cuma bikin turun kelas perusahaan. Ayo, sayang. Hanya yang seperti Xiao Jie, muda dan cantik, yang pantas berdiri di sini bersamaku, berdiri di perusahaan ini. Kau tunggu saja. Hei! Kalau kamu mau berlutut dan mohon padaku sekarang, mungkin hatiku jadi luluh. Dan mengizinkanmu tetap di perusahaan. Jadi tukang bersih-bersih. Chen Xiaojia, kau merebut pacarku, mencuri hasil kerjaku, sekarang malah berani, sombong di hadapanku? Waktu itu cuma karena aku lagi jomblo, dan kamu yang nempel sendiri. Sebenarnya aku cuma pengen menendangmu pergi. Sialan. Baik. Aku mau lihat ini presiden direktur yang mau memecatku, atau kalian yang mau memecatku. Aku mau ketemu presiden direktur. Kamu tidak boleh masuk. Presiden direktur ada di dalam. Siapa? Berdasarkan apa kalian memecatku? Aku sudah bekerja di sini 15 tahun. Sunuanuan. Aduh. Kamu memang gak tahu malu ya? Buat menggoda presiden direktur, kau ubah dirimu jadi begini. Presiden direktur mau sama dia? Hamil? Mana mungkin? Tuan Gu, setelah pemeriksaan menyeluruh berkali-kali, hasilnya menunjukkan Anda kemungkinan besar sulit punya anak. Ibu Su, Anda hamil 8 minggu. Itu pun anak kembar. Selamat ya, secara medis, kemandulan. Tapi Anda jangan putus asa, segalanya mungkin terjadi. Dok, ini tidak mungkin. Apa Anda tidak salah? Laporan menunjukkan kondisi fisik Anda istimewa. Secara medis langka, tubuh bawaan yang mudah hamil. Tempat tidurnya basah semua, nggak bisa tidur. Enen. Adik perempuan demam. Cepat bawa adik ke rumah sakit. Ning Ning jangan takut ya. Mama segera bawa kamu ke rumah sakit. Setelah ke dokter, nggak sakit lagi. Enen. Mama mau bawa adik perempuan ke rumah sakit. Kamu di rumah aja yang baik. Jangan keluyuran, oke? Mama tenang saja, aku akan jaga rumah. Cepat bawa adik ke rumah sakit. Adik, jangan nangis. Aku harus mengumpulkan lebih banyak botol agar dapat uang lebih banyak untuk obati adik, supaya ibu tidak terlalu capek sampai harus kerja 5 pekerjaan sendirian. Ketua Direksi, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Penyakit Tuan Gu ITU sepertinya sulit sembuh. Apa maksudmu sulit sembuh? Keluarga Gu sudah 10 generasi hanya punya satu keturunan laki-laki, Direktur Gu. Kalau Mohan tidak punya anak, siapa yang akan mewarisi harta kekayaanku yang miliaran ini? Aduh, Tuan, jaga tekanan darah Anda.
Silakan duduk dulu. Mari. Minum air dulu untuk tenangkan diri. Wah, anak ini kurang ajar sekali. Anak sekecil ini sudah mengais sampah. Kasihan sekali. Ayah, di rumah membosankan sekali. Ajak aku main keluar dong. Baik. Ayah ajak kamu main keluar. Laudu. Lihat. Anak ini sama persis seperti Mohan waktu kecil. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Jangan-jangan Mohan diam-diam punya anak di luar? Direktur Kuo. Mari, lihat. Lihat anak ini. Dengan Mohan waktu kecil. Apa persis sama? Ketua direksi, Ani. Direktur Go. Dengan cara apapun. Periksa DNA anak ini. Ketua direksi ini jadi gila ingin cucu. Tuan Gumandel. Mau periksa DNA apa? Ketua direksi, ini tidak sesuai aturan. Aku tidak peduli. Lihat, terlalu mirip. Bagaimana kalau ternyata dia adalah cucuku? Baik. Ambilkan sebotol air. Cepat. Adik kecil. Mari. Katakan pada kakek. Namamu siapa? Aduh, mukamu kotor sekali. Kakek traktir kamu minum. Namaku An-An. Setelah minum air ini, botolnya boleh diberikan padaku? Tidak boleh. Kalau begitu aku tidak minum. Anak kecil ini. Jangan mengais lagi. Kakek bisa kasih kamu uang. Ini jauh lebih berharga daripada satu botol. Katakan pada kakek, kamu mau berapa uang? Aku mau. 500.000. Kalau punya 500.000, adik pasti bisa diselamatkan. 500.000. Selera kamu besar juga. Anak ini. Ayah ibumu, begini mengajarmu? Rakos tak tahu malu, membuka mulut selebar-lebarnya. Anak ini, muda-muda udah serakah. Pasti bapaknya, juga bikin orang baik. Mama. Mereka bilang aku anak liar yang nggak punya ayah. Mama, aku nggak punya ayah ya. Anan bukan anak liar. Anan punya ayah. Ayah kalian pergi jauh. Buat cari uang buat kalian. Dia sayang banget sama kalian. Jangan ngomongin ayahku. Ayahku bukan kayak yang kalian bilang. Ayahku paling sayang sama kami. Jangan ngomongin ayahku. Ayahku paling sayang sama kami. Jangan ngomongin ayahku. Dasar anak ini, kok nggak sopan banget sih? Jangan ngomongin ayahku. Ainen. Ainen. Berdiri. Mama. Ayah. Mohan, sini-sini. Lihat tuh anak. Mirip banget sama kamu, waktu kecil. Mirip banget. Kamu sembunyi-sembunyi dari ayah, bikin anak di luar. Ya? Mau kasih kejutan buat ayah, ya? Ayah, jangan gitu lagi. Lihat anak kecil aja, langsung mau ngaku cucu. Kamu udah 26 tahun. Penerus keluarga Gu, yang cuma punya satu anak laki-laki selama 10 generasi. Masa mau putus, di tangan kamu? Kamu nggak malu sama leluhur? Iya. Aku masih ada urusan di kantor. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu.
Kamu jangan. Dasar anak durhaka, Camus. Tuan, kamu mau bikin aku mati kesel? Ya, jangan marah. Jaga-jaga kesehatan. Ada-ada aja anak kayak gitu. Ainen, kok kamu bisa lari ke sini? Mama khawatir banget. Mama, aku mau kumpulin botol buat cari uang buat obatin adik. Tapi kok malah nangis? Soalnya mereka nggak ngasih kita kumpulin botol. Anan yang baik. Nggak usah kumpulin ya. Ayo kita pergi. Ibu dan anak itu mana? Bukan. Mereka baru aja pergi. Tetap aja nggak kasih. Anak itu minum air. Tuan. Coba lihat. Ini apa? Rambu. Rambut anak itu. Bagu, laudu. Cepat bawa ini buat diperiksa. Cepetan. Iya. Aku langsung pergi. Bagus. Aku mau lihat. Apa ini benar cucu keluargaku? Bu, aku sakit. Ning, katakan pada ibu, sakit di mana? Bu, seluruh tubuhku sakit. Apa aku sebentar lagi mati? Tidak mungkin. Ning adalah anak kesayangan ibu. Masa sih bisa mati? Aku bahkan tidak tahu wajah ayah seperti apa. Kapan dia pulang untuk melihat Ning? Bu, apa ayah sudah tidak mau kita lagi? Adik sakit parah begini. Dia masih belum pulang. Bu, Ning sangat rindu ayah. Ning, ayah akan segera pulang. Nanti setelah ayah dapat uang, dia pulang untuk mengobati Ning. Membalikan mainan antakanannya? Ning. Adik! Dokter. Anak saya pingsan. Cepat lihat anak saya. Ning, jangan nakut-nakuti ibu. Sudah keluar. Quechua. Laporannya sudah keluar. Tuan Muda Ainen. Memang cucu kandung Anda. Bagus sekali. Gu Shanking punya cucu. Keluarga gu akhirnya punya penerus. Betul. Cucuku sedang memulung di luar. Laudu. Cepat kirim orang untuk mencarinya. Dengan cara apapun. Gali tanah sedalam 3 meter juga harus. Membawa anak itu kembali. Saya segera urus. Cepat. Anak durhaka. Sekarang juga kamu pulang. Sekarang juga. Cucu kandungku sedang memulung di luar. Kamu mau bunuh aku? Ayah, sakit apa lagi ini? Jangan banyak omong. Cepat pulang. Ayo lihat kabar penting terbaru dari Dushi Qianbao. Ayo lihat. Grup Gu mencari cucu tunggalnya. Yang memberi informasi dapat hadiah 100 juta rupiah. Kita harus cari dong. YK. Mungkin bisa dapat 100 juta. Betul. Pernah lihat anak ini? Dokter, Ning pingsan lagi. Sumsum tulangnya, bukannya sudah cocok? Kapan operasinya bisa dilakukan? Berapapun biayanya, saya bayar. Ibu Su, Anda tenang dulu. Operasi ini, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Di seluruh Jiangcheng, hanya Dekan Kuo yang bisa melakukannya. Hanya saja apa? Dekan Kuo hari ini, pergi ke keluarga Gu untuk memberi selamat ulang tahun kepada Quechua. Saya sudah cari tahu. Besok dia masih harus pergi ke utara kota. Untuk menghadiri konferensi akademik. Pergi pulang begini, paling tidak seminggu. 1 minggu? Penyakit Ning. Mana mungkin bisa menunggu seminggu? Tidak bisa. Aku tidak bisa menunggu sedetik pun. Aku akan cari Dekan Kuo di rumah keluarga Gu. Ada APA? Hello. Aku ada urusan mendesak dengan Dekan Kuo. Bolehkan kami masuk? Ini rumah pribadi keluarga Gu. Dilarang masuk bagi yang tidak berpentingan. Ada undangan? Undangan? Aku tidak punya undangan. Tapi aku benar-benar perlu cari Dekan Kuo. Aku mohon tolonglah. Biarkan aku masuk ya.
Hakswen. Wanita yang mirip pengemis itu. Bukannya Su Nuan-Nuan? Jangan bilang, memang mirip ya. Dia kesini buat apa? Jangan-jangan dia tahu. Sekarang kamu sudah sukses. Lalu sengaja datang minta uang? Kita lihat. Lihat, anakku sudah sekarat. Aku mohon, biarkan aku masuk. Kami cari Dekan Kuo untuk menyelamatkan nyawa. Aku mohon, biarkan aku masuk. Kasihan melihat kalian. Aku akan laporkan dulu. Terima kasih. Lapor? Lapor apa? Minker. Su Nuan-Nuan, 6 tahun tidak bertemu. Kok bisa jadi seperti setan begini? Kedua anak ini, anakmu? Bapaknya kemana? Hakswen, sudah pasti. Pasti dia dilahirkan dari laki-laki liar. Untung dulu kamu tidak memilih bersamanya. Kalau tidak, kepalamu sudah pasti hijau. Kamu benar juga. Wajah sialan ini membawa sial untuk suami dan anak. Siapa dekat dia, siapa sial. Jangan omong kosong. Kalian berdua minggir. Biarkan aku masuk. Dia marah nih. Berarti omonganku benar. Ya, jangan berpikir untuk menggelanji carrierku di sini. Kalau urusanku sampai terganggu, aku panakau. Minker. Berdasarkan APA kau memikul orang? Jahat! Jangan ganggu ibuku. Ibuku bukan pembawa sial. Pergi sana. Enen. Ibumu ini memang pembawa sial. Kalau bukan karena ibumu ini, aku sudah lama jadi orang kepercayaan ketua direksi. Tuan Muda. Ketua direksi, Tuan Muda Ada di Pintu Gerbang. segera ke sini. Terjatuh tidak? Terjatuh di mana? Sakit tidak? Aku nggak sakit. Lin Hakswen. Chen Zayaja. Anak perempuanku sakit. Dia hampir tidak tertolong lagi. Ini menyangkut nyawa manusia. Kalian minggir. Aku nggak mau berurusan dengan kalian. Perorison? Kamu nggak sadar diri? Ini tempat apa? Ini adalah keluargaku. Bisa-bisanya kalian, pengemis bau ini masuk ke sini. Coba kamu bilang, kamu mau berurusan dengan kami pakai apa? Kakak, aku mohon pada kalian. Anak perempuanku benar-benar hampir tidak tertolong. Biarkan kami masuk. Aku mohon pada kalian. Biarkan kami masuk ya. Paman, aku mohon, kami mau masuk cari direktur Guo. Asalkan Paman mau bantu kami, nanti pasti ku balas budi Paman. Ada Kessel, cepat bangun. Aku akan bantu kalian laporkan. Diam di situ. Aku ini manajer Departemen SDM. Kalian para penjaga gerbang ini, jaga baik-baik, banyak tingkah. Hari ini kan pesta ulang tahun Direktur Utama Gu. Kalau kalian berani memasukkan 3 pembawa sial ini, dan membuat Direktur Utama Gu marah, awas kalian, bisa kena batunya. Adik. Ibu, aku sakit sekali. Aku mohon pada kalian. Mohon selamatkan anakku. Aku mohon pada kalian. Kelihatannya, anak perempuanmu ini bakal mati karena kamu. Su Nuan-Nuan, aku juga nggak tega ngomong. Anakmu ini karena dikutuk kamu, biarkan dia mati lebih cepat. Reinkarnasi jadi lebih baik, itu baru keberuntungan buat dia. Lihat APA, aduh. Adik. Ning. Ibu peluk, kamu nggak apa-apa. Menyentuh banget ya. Gimana sayang? Seru nggak? Mau sama paman? Sekali lagi nggak? Jangan sentuh anakku. Hahat. Kamu berani mukul aku? Aku bunuh kamu. Jangan sakiti ibuku. Panggil anak durhaka itu untuk kembali ke sini. Sekarang juga. Langsung. Saya. Aku mau lihat. Lia QQQ. Jangan sakiti ibuku. Dasar anak kecil, kamu berani juga ya? Serang aku saja. Jangan sentuh anak-anakku. Dasar kamu, bawa 2 pengemis kecil, berani-beraninya masuk ke keluarga Gu. Su Nuan-Nuan, aku sama sekali belum pernah dengar kabar pernikahanmu. Dari mana datangnya 2 anak ini? Kamu seharusnya paling tahu. Sudah berbuat hal yang memalukan, masih berani datang ke keluarga Gu untuk cari gara-gara. Ya ampun, wanita jalang seperti ini melahirkan 2 anak.
Siapa ayahnya saja tidak tahu, kalau aku yang jadi dia, sudah lama malu mati. Aku punya ayah. Ayahku akan segera kembali. Kamu punya apa sih? Hari ini, kamu dan ibumu yang tua bangka ini, serta adikmu yang manis, semuanya akan binasa. Bu, aku tidak enak badan. Kapan aku bisa bertemu paman dokter? Sayang, Ningning, kita harus bertahan. Maafkan aku. Aku yang salah. Aku minta maaf pada kalian. Aku mohon, biarkan kami masuk. Boleh ya? Sekarang baru tahu minta maaf? Kami semua ITU dibojak, cuma minta maaf langsung minta dimaafkan? Mimpi. Bu, aku sangat tidak enak badan. Apa aku akan mati? Lin Hoxwen, kumohon kasihanilah. Mengingat hubungan kita dulu. Tolong bantu aku. Kuberai tahu, sayang, di masyarakat ini, bukan untuk orang sepertimu, yang disiapkan. Zayaja, dia juga tidak salah. Antar manusia, harus ada pertimbangan perasaan. Melihat mereka seperti ini, hatiku juga tidak tega. Niwan-wan. Aku bisa membantumu. Kalau begitu, berlututlah dengan patuh, sujud beberapa kali padaku, jilat bersih sol sepatuku, aku akan membantumu. Bagaimana? Jangan cuma diam, putri kesayanganmu ini, sepertinya sudah tidak sabar. Hoxwen, tak disangka wanita tua menopause ini, benar-benar mau berlutut untuk si sayang ini, di hadapanmu. Maafkan aku. Semua salah, itu salahku. Anak perempuanku tidak bersalah. Aku mohon tolong bantu aku. Wanita ini benar-benar mengira aku akan membantunya. Pergi kau. Bajingan, kamu mengganggu ibuku lagi. Aku lawan kau. Minggir. Enen. Anak kecil ingin mati ya? Baik. Hari ini aku habisi dulu kamu. Sayang. Lumayan bisa melindungi anaknya. Baik, Sunuan-wan. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan hari ini. Jangan pukul ibuku. Kalau mau pukul-pukul aku saja. Anti-camp. Ayah, ada apa? Sampai buru-buru manggil aku? Ada masalah apa? Director Gu, Anda datang, Anda masih ingat saya kan? Kamu nggak mau hidup lagi, sayang. Cucuku berani-beraninya kamu sentuh. Kyuku? Director Gu, siapa yang jadi cucumu? Kyuku. Jangan-jangan anak kecil itu? Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Director Gu, Anda, jangan-jangan maksudmu anak itu? Masa dia bisa jadi cucu Anda? Sekilas aja kelihatan dia anak haram. Kurang ajar, berani menghina cucuku. Hidupmu udah kebanyakan, ya? Director, barusan anak itu sampai muntah darah. Ningning. Bangunlah, buka matamu lihat mama ya. Mama, dahi adik panas banget. Kayak kompor. Adik-adik, cepat bangun dong. Nanti makanan enak semua buat kamu. Aku nggak berebut lagi. Direktur Kuo, siapa Direktur Kuo? Direktur Kuo di mana? Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Aku mohon padamu. Paman, tante, ada yang bisa bantu cari Direktur Guo? Adikku dia udah hampir nggak kuat. Kasihan sekali anak ini. Papanya di mana? Ini anak siapa? Kakek, aku mohon selamatkan adikku. Asal kakek selamatkan adikku, Anan akan jadi pelayanmu. Aku mohon kakek. Cucu yang baik, cepat bangun. Kamu bilang apa? Kamu masih punya adik? Cepat beritahu kakek. Adikmu di mana? Adikku sakit. Kakek, beneran mau nolongin dia? Tentu saja, aku ini kakek kandungmu. Adikmu. Juga kuku kandungku. Kakek, yang kakek bilang beneran nggak? Beneran. Ayah, kebiasaanmu mengaku-ngaku punya cucu ini kambuh lagi. Oh, ternyata kakek ini salah orang. Anak ini, kok mirip banget sama aku waktu kecil? Director, Anda bilang dia, ini, beneran yang master keluarga Gu? Diam.
NN jangan takut. Kamu beritahu kakek. Bajingan ini, barusan gimana nganiaya kamu? Kakek, Anda beneran kakekku? YK. NN, jangan takut, ada kakek di sini. Hari ini kakek yang balas dendam. Bu à Camus. Direktur, ini cuma salah paham. Kalau saya tahu ini cucu bapak, saya dikasih nyali 100 pun, nggak bakal berani. Director, apa bapak salah lihat? Walaupun bapak lagi sangat pengen punya cucu, nggak bisa sembarangan ngaku cucu orang. Penyakit ayah makin parah. Cucuku sendiri. Maza Seya Salakenal. Anda bilang, dia itu cucu Anda? Aduh, masa sih? Dia cuma penjamiskir, si bocah sialan. Mana mungkin jadi cucu Anda? Kamu cari mati. Cucu keluarga Gu. Berani-beraninya kamu omongin. Ini, Director. Saya kasih tahu, wanita itu, dia mantan pacar saya. Jadi, latar belakangnya, saya tahu betul. Anak itu pun kalau punya saya, nggak mungkin cucu kandung Anda. Director, Anda bilang, dia anaknya? Berarti dia itu, menantu perempuan Anda dong? Aduh, Direktur, Anda nggak tahu ya, wanita ini, dia memang pembawa sial buat suami dan anak. Siapa yang diktin dia, pasti sial. Kalau gitu, Pakku, bisa-bisa kena sial nih. Jangan ngomong sembarangan di sini. Director, kami nggak bohong sungguh. Hari ini kan, ulang tahun Anda ya kan? Jangan sampai 3 orang sialan ini, merusak suasana hati Anda, membawa sial buat Anda. Diam. Pakku. Wanita ini, dulu dia, kerja di grup Gu. Tapi kemudian karena, Sekenyurai, kelakuannya juga nggak benar, akhirnya kami pecat. Ayah, Pakku. Jadi, wanita itu bawa naya jahat. Nipu orang baik-baik kayak kami. Anak ini, siapa tahu, dari orang mana, buat cari bapak angkat. Kalian berdua, orang sialan yang gak kapok. Berani-beraninya di sini. Menghina cucu-cucuku. Hari ini saya. Bakal habisin kalian. Jangan dong, Pakku. Kami ini demi kebaikan Anda. Iya, Direktur. Keturunan keluarga Gu, itu urusan yang sangat penting. Masa bisa dikibulin sama orang-orang nggak jelas gini? Kalian berdua yang manis. Director Gu, saya, Lin Haoxuan, bersempati langit. Wanita itu, saat dia bersama saya dulu, dia cuma seorang sosialita, makanya saya putuskan dengannya. Dua anak yang dilahirkannya ini pasti anak yang nakal. Mama. Ning, Sepertinya sudah agak membaik. Sekarang tidak terlalu sakit lagi. Mama, kenapa Mama menangis? Apa? Ning bikin Mama sedih lagi. Bukan, Ning adalah anak terbaik di seluruh dunia. Mama tidak menangis, cuma angin masuk ke mata. Tenang saja. Maaf Mama. Semua salah Ning. Semua salah Mama. Mama minta maaf padamu. Mama tidak punya kemampuan. Mama tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Mama minta maaf. Semuanya karena aku. Semua salah Ning. Membebani Mama dan kakak. Tidak, jangan bilang begitu. Kakek, Mamaku sedang menangis. Aku mau lihat. Ning, tidak apa-apa. Kamu harus bertahan. Dokter akan segera datang. Kamu akan segera sembuh. Kenapa masih bengong? Cepat panggil Dekan Kuo ke sini. Pakku. Dekan Kuo belum sampai. Cepat telepon dia. Suruh dia segera ke sini. Kalau cucuku sampai, Kenapa? aku habisi nyawanya. Ya. Mama, adik bagaimana? Tenang Anan, adik sudah tidak APA. Adik akan diperiksa dokter. Nanti akan baik-baik saja. Mama. Dia bilang dia kakekku. Benarkah dia kakek? Dia benar cucu keluarga Gu? Mana mungkin? Dia benar cucu keluarga Gu? Sayal. Sekarang semuanya berantakan. Kekek. Kurasa kamu sudah gila. Mana mungkin aku punya anak?
Ayah, jangan terus-terusan membuat keributan. Aku tahu ayah ingin punya cucu. Tapi aku memang tidak punya anak. Aku sendiri tidak tahu. Dazar Anak Duraka. Camus Mazi Berani Mambonjiku. Aku sudah tahu semuanya. En Dan Ningning. Adalah anakmu. Lao Du. Pergi ke ruang baca, ambil laporan tes DNA-nya. Bake, Tuan. Bicara apa sih? Laporan tes DNA apa? Laporan apa? Laporan tes DNA. Antara Camus Danan. Di sini ramai sekali. Sampai kapan kamu mau berulah? Ayo, kita pulang. Mingir. Bapak ingin punya cucu. Besok aku temani bapak ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Aku akan buat dia memakai marga Gu. Camus. Dazar Anak Duraka. Aku tahu bapak ingin punya cucu. Tapi bapak tidak bisa melihat seorang anak langsung bilang itu anakku. Kan? Bapak mau seluruh warga Jiangcheng menertawakanku? Tertawa? Kamu juga tahu ini lucu? Kamu biarkan anak kandungmu sendiri. Mangue sans pas diluar. Bagaimana denganmu? Yang patut ditertawakan adalah kamu. Tapi aku memang tidak punya anak. Kamu masih mau membohongiku? Sini. Lihat baik-baik. Perhatikan dengan teliti. Sorot mata kedua anak ini. Persis seperti kamu waktu kecil. Banyak orang yang wajahnya mirip. Lapran Menunjukan. Kondisi fisik Anda unik. Ini adalah kondisi langka dalam dunia medis. Tubuh yang secara alami bisa hamil. Tubuh yang secara alami bisa hamil? Mungkin dialah ayah dari anak-anak itu. Hanya Bersentuhan sekali. Mana mungkin? Dia. Wanita 6 tahun yang lalu itu? Dazar Brengsek. Hari ini aku akan pukul kamu sampai sadar. Ayah sudah gila ingin punya cucu, benar? Kan? Aku seharusnya membawa ayah ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Coba katakan sekali lagi, aku pukul mati kamu. Ayah. Jangan setiap hari bertingkah aneh, bisa tidak? Aku. Bagaimana bisa aku punya anak seperti anak durhaka seperti kamu ini? Kenapa kamu pingsan? Ketua direksi. Ayah. Dr. Wu. Ketua direksi. Cepat panggil Dr. Wu. Ini gaya apa? Ini. Director Gu, kenapa kamu tidak mengerti? Ini. Wanita sialan ini, memang jahat, sengaja datang untuk memecah belah hubungan Anda dengan ketua direksi. Lihat, ketua direksi sampai marah begitu. Benar, Direktur Gu. Sudah lama aku bilang pada Anda. Wanita ini adalah pembawa sial untuk suami, membawa sial untuk anak, membawa sial untuk seluruh keluarga. Selama dia ada, pasti tidak ada hal baik. Ketua direksi kita, kesehatannya biasanya sangat prima. Kenapa hari ini baru ketemu si pembawa sial ini, langsung pingsan? ITU, pasti karena dia yang membawa sial. Sungguh berdosa. Ningning. Tanya Ningning, nanti ibu bawa kamu ke dokter. Ibu bawa kamu sekarang. Adik, bangun. Si Su Nuan-Nuan ini, emang beneran pembawa sial ya? Siapa yang tahu? Pokoknya lihat aja. Udah bawa sial. Diam. Kalian tidak berhak ikut campur tangan. Kalian berdua penjahat. Jangan ganggu ibuku. Ibuku bukan pembawa sial. Muda, mulutnya tajam sekali. Kelihatannya, anak yang tidak dididik. Adik. Ningning. Adik, kamu kenapa? Paman, jangan persulit ibuku. Kalau mau marah, marahlah padaku. Ningning minta maaf pada paman. Ada apa ini? Hatiku sakit sekali. Paman, ibuku bukan pembawa sial. Dia orang baik. Jangan persulit ibuku. Kalau aku tidak sakit, ibu tidak akan menderita. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Demi aku dan adik, dia bekerja dari pagi sampai malam, mengambil 5 pekerjaan sekaligus. Kamu, tidak ada yang bisa menandinginya. Ningning. Ibu,
Jangan nakut-nakuti ibu. Paman, tolong selamatkan adikku. Paman, selamatkan adikku. Aku rela melakukan apa saja. Ibu sudah tidak kuat lagi. Dokter, tolong selamatkan ibu. Cepat selamatkan ibuku, asal kamu menyelamatkannya. Aku rela melakukan apapun untukmu. Sifatnya, Gok mirip banget dengan aku waktu kecil. Jangan sentuh Pak Gu. Jangan pukuli anakku. Pak Gu punya fobia kuman. Anak liar ini sudah tamat. Kamu tidak apa? Kakak, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Paman, tolong selamatkan adikku. Ada apa ini? Melihat anak ini menangis, hatiku sakit sekali. Kamu anak liar, Minger. Kamu tahu celana Pak Gu, harganya berapa? Jual kamu pun gak bakal cukup buat ganti. Cari mati ya? Kalian sekeluarga ini, benar-benar tamat. Pak Gu seumur hidupnya, paling benci kalau ada yang nyentuh dia. Kamu ini anak jalanan, berani-beraninya, mengotori celana Pak Gu. Paman, An-An salah. An-An minta maaf. An-An akan mencuci celana paman sampai bersih. Tolonglah, suruh dokter tolong adikku dulu. Kamu tahu celana Pak Gu, itu harganya berapa? Mau cuci pakai apa? Pakai nyawamu buat cuci? Walaupun dokter datang, yang ditolong pasti ketua direksi Gu dulu. Mana bisa sampai giliran, kalian beberapa bocah imut ini. Minger, Bizing sekali. Lihat kan, bikin Pak Gu marah. Tunggu aja dipukul nanti. Dia tuh. Ini, Pak Gu. Ini, bocah kecil ini, baju bapak, sudah dikotori semua. Bukannya bapak biasanya, paling gak suka hal kayak gini, kenapa malah mukul aku? Kenapa bisa begini? Pak Gu. Ini, Laporan tes DNA. Ketua direksi kenapa? Minger. Tuan, bangunlah Tuan. Ada apa? Ya karena kesel sama kalian. Setiap hari di depan papaku, bilang garis keturunan nggak boleh putus. Nah, sekarang, cucu belum dapat, dia malah pingsan duluan karena kesel. Pak Gu. Tenanglah. Coba Bapak lihat dulu, laporan tesnya. Tuan Muda Enen, dan Nona Ning Ning. Benar-benar anak Bapak. Kalian ini nggak ada habisnya. Pak Gu. Ini semuanya benar. Saya berani jamin dengan nyawa tua saya. Kalau mereka memang anak kandung. Bapak, Pak Gu. Benar apa enggaknya? Lihat papaku jadi bingung. Kalian semua ikut-ikut bingung. Bukan. Bukan begitu, Pak Gu. Bapak, Denga penjelasan saya. Pak Gu. Kenapa dadaku sakit semakin menjadi? Aduh, Pak Gu. Apa bapak juga nggak enak badan? Kan sudah saya bilang, si pembawa sial ini, membuat kalian berdua jadi kena sial. Tidak apa-apa, Nezaku kuat. Hari ini aku gantikan bapak, untuk melampiaskan kekesalan ini. Minger sana, lihat apa? Jangan ganggu ibuku. Aku akan bunuh kamu. Kakak. Direktur sudah sadar. Syukur dewa melindungi. Ayah, Cucuku sayang. Mana cucuku sayang? ada bagian tubuh yang tidak enak? Kakek, Anan di sini? Cepat selamatkan ibuku. Si penjahat mau mengganggunya. Dasar anak kecil. Menons-tu keluarga gu ini? Berani-beraninya aku sentu? Aku habisi nyawamu. Director, bagaimana bisa bapak berkata begitu? Siu Niwanwan, perempuan tua umur 40-an tahun, bisa jadi ibu Pak Gu. Mana mungkin dia menantu bapak? Ayah. Pak Gu, muda dan sukses, tampan dan gagah. Mana mungkin tertarik dengan Perempuan tua dan jelek seperti ini? Pak Gu, apa ini benar? Pak Gu? Bapak memang lapar banget ya? Segala sesuatu bisa dimakan. Pak Gu, kalau bapak mau menikah, bagaimana kalau pertimbangkan aku lebih cantik dari Su Nuan, dan lebih muda darinya. Peggy, Dibandingkan dia, Wajar, perempuan tua itu, aku saja tidak tertarik. Mana mungkin Pak Gu tertarik? Kau cari masalah. diam. Ayah,
Jangan asal bicara. Kau bilang dia istriku. Bukannya ini merusak nama baik orang lain? Dazarana Kuranjar. Dia sudah melahirkan 2 anak untukmu. Kau tidak mau bertanggung jawab, ya? Kamu masih manusia nggak sih? Tanggung jawab apa? Dia punya keluarga dan anak. Omongan orang itu menakutkan. Kalau begini tersebar, bagaimana dia menghadapi gunjingan orang? Mungkinkah Pak Gu benar-benar ayah anak-anak itu? Satu-satunya wanita yang pernah berhubungan intim denganku. Kau masih berani lari dari tanggung jawab? Aku. Kubunuh kau anak durhaka. Tuan. Director. Tuan. Dr. Wu. Kok Dr. Wu belum Tuan. datang juga? Aku yang pergi, aku yang cari. Kakek cepat sadar. Kakek jangan nakut-nakuti Anan. Anak durhaka ini, sadis sekali. Istri dan anak sendiri saja tidak diakui. Aku pasti akan memukulnya sampai mati. Mama, kakek pingsan lagi. Anan sangat khawatir. NN, jangan takut. Kakek tidak apa-apa. Mama. Ning suka kakek. Ning mau kakek cepat sembuh. Anak baik. Mama. Kenapa kakek bilang kamu adalah menantunya? NN. Mungkin. Kakek salah ingat. Sudah kuduga, ternyata Direktur Gu sudah pikun. Bikin kaget saja. Sudah kubilang, wanita, tua dan jelek begini, mana mungkin jadi menantu keluarga Gu. Betul. Kalian berdua penjahat. Jangan ganggu ibuku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Jangan ganggu Mama. Kalau mau pukul aku saja. Kalau aku tidak sakit, Mama tidak akan datang ke sini dan tidak akan bertemu kalian. Pamandu. Datang. Cepat. Paku. Bawa anak-anak ke rumah sakit. Tau. Anda saja yang antar mereka ke rumah sakit. Aku tinggal merawat Pak Direktur. Tuan baru saja siuman, sekarang dibuat pingsan lagi olehmu. Dia sudah pikun, omongannya ngawur. Anak durhaka. Kotunggu saja. Ayo, cepat. Paku. Biar aku lihat Pak Direktur. Paku. Pak Direktur hanya kaget dan marah mendadak. Tidak apa-apa, sebentar lagi akan siuman. Hanya saja. Tidak bol terpensing emosai lagi. Anda, apakah Anda Dekan Kuo? Saya mohon tolong, periksa anak saya ya. Paman Dekan. Tolong selamatkan adikku, Anan. Anan pasti akan membalas budi Anda. Dekan Guo. Mama, aku sakit sekali. Apa aku akan mati? Kondisi anak ini, saya tahu. Sumsum tulang yang cocok sudah ditemukan. Asal dioperasi, bisa terlepas dari bahaya. Terima kasih, Direktur Kuo. Kalau begitu, bisakah operasi diatur secepatnya? Atur operasi secepatnya. Biaya pengobatannya. Apakah kalian sudah siap? Tidak masalah. Aku sudah menabung 500.000 yuan. Suntikan target yang ada di pasaran saat ini. Satu suntikan harganya 1.200.000. 3 kali terapi, ditambah biaya obat-obatan selanjutnya. Paling tidak butuh 5 juta. 5 juta? Jadi, 5 juta, Ibu. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Lalu bagaimana dengan adik? Apakah dia benar-benar wanita 6 tahun lalu itu? Tidak mungkin. Kuma Bersentuhan sekali. Tidak mungkin punya anak. Pikir apa lagi? Aku punya uang. Selamatkan cucuku segera. Director Guo, aku mohon padamu. Tolong selamatkan anakku. Meski harus menjual semua harta benda, aku akan kumpulkan 5 juta itu. Anak durhaka, tunggu aku bangun. Aku tidak akan membiarkanmu. cepat. Bawakan kursi roda untuk kakek. Cepat. Ayo, cepat, cepat. Cepat selamatkan ayahku. Anak durhaka.
Apalagi yang ko lakukan di sini? C'est pas pergi selamatkan cucuku. Kalau ada apa-apa dengan cucuku, aku tidak akan memaafkanmu. Su Niwanwan, apa yang kau pikirkan? 500,000. Mau menyelamatkan nyawa anakmu ini? Kau pikir rumah sakit ini milikmu? Orang sepertimu ini, sama sekali tidak pantas punya anak. Lahir pun hanya akan ikut sengsara bersamamu. Kau ini pembawa sial. Buat apa punya anak? Sekarang hampir mati begini. Sungguh berdosa. 5 juta ini hanya cukup untuk beli satu tas untukmu. Tapi bagi mereka, itu angka yang sangat besar. Lihatlah, kasihan sekali. Lin Hoxwin. Chen Ziaja. Kalian mengutuk seorang anak yang tidak bersalah, tidak takut kena kutukan? Dua durhaka ini, Berani Mangangu menant cucu, dan cucu. tunggu aku bangun. Aku pasti habisi kalian. Ribut APA di Isana? Tuan Gu. Tangan ketua baru saja bergerak. Anak durhaka. Masih bengong apa lagi? C'est pas pergi selamatkan cucuku. Ibu Ningning takut. Ibu di sini. Meski harus mempertaruhkan nyawa ibu, ibu akan memberikannya untukmu. Tuker dengan nyawamu? 5 juta. Kau pikir nyawamu sebanding dengan 5 juta ini? Aduh. Su Niwanwan, sebenarnya, kau cuma mau uang kan? Baiklah. Asal kau sekarang berlutut, menyalak seperti anjing. Sekali salak, kami kasih 100 yuan. Bagaimana? Pergi. Wah, kami ini sedang bermurah hati. Memberimu kesempatan baik untuk menghasilkan uang. Bagus kan? Jangan kau tidak tahu terima kasih. Bahkan kalau aku harus mengemis, aku tidak akan bersujud kepadamu. Kalau aku hari ini memang ingin memberimu uang ini. Mingker. Untuk aku, berlutut. Bajingan, jangan ganggu ibuku. Lepaskan ibuku, kumohon. Jangan sakiti ibuku. Sudah sampai saat ini. Masih melindungi anak perempuanmu? Direktur utama sampai pingsan karena marah padamu. Nanti setelah dia siuman, kalian berdua ibu dan anak akan kena batunya. Kalian berdua bajingan besar. Lepaskan ibuku. Aku tidak akan berhenti bersamamu. Pergi sana. Bocah kecil. Kau memang kakap sambang. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai pangeran kecil grup Gu? Kau minggir. Xiaoqi, cepat lihat, anak perempuan ini mimisan lagi. Dia sebentar lagi akan mati. Adik! Aku sakit sekali. Seluruh tubuhku sakit. Ningning tanya. Ibu segera bawa kamu ke dokter. Adik, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Kakak, kamu terluka. Ini semua salah Ningning. Ningning hanya ingin ibu dan kakak baik-baik saja. Sayang, kamu tahan ya. Ibu akan segera mengumpulkan uang untuk menyelamatkanmu. Wahai kakek, nenek, paman bibi sekalian. Kumohon, tolong selamatkan adikku. Adikku sudah hampir tidak bisa bertahan. Kumohon pinjamkan sedikit uang padaku. An-An akan membalas budi kalian dengan bekerja keras. Dosa besar. Anak ini terlalu kasihan. Ini bagaimana? Cepat bawa anaknya ke rumah sakit. Anak, kemarilah. Ibu akan mencari cara. Ini aku yang tidak berguna. Ini aku yang tidak mampu. Ini aku yang tidak bisa merawat kalian dengan baik. Jangan menangis. Jangan menangis. Kalau tubuhmu rusak karena menangis. Aku dan adikku bagaimana? Ibu, jangan menangis. Sudah, jangan menangis. Ibu, tenang saja. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan adik. Su Niwanwan, kamu ini pembawa sial, membawa malapetaka untuk suami dan anak. Untung dulu aku tidak bersama denganmu, kalau tidak aku juga akan kena sial. Kamu hari ini, bahkan kalau sampai mati bersujud di sini, tidak akan ada yang peduli dengan nyawa orang-orang sepertimu. Sudah, cepat pergi, jangan di sini mengganggu pandangan kami. Kalian berdua masih manusia? Bajada kejamnya berkata-kata pada seorang anak.
Kemanusiaan? Kau pantas bicara tentang kemanusiaan dengan kami? Ha, diam. Kenapa begitu melihatnya? Hatiku langsung sakit. Siapa yang berani? Berani-beraninya berbuat semena-mena di keluarga Gu. Ini. Pak Gu, jangan salah paham Pak, kami hanya bercanda. Iya, Pak Gu, kami cuma menggodanya sedikit, jangan anggap serius ya. Menghina orang di wilayah perusahaan Gu. Berani bilang itu cuma candaan? Pak Gu, jangan marah Pak. Dengar penjelasan saya dulu. Si pembawa sial ini memanfaatkan pesta ulang tahun kakek untuk membuat keributan, sampai-sampai kakek pingsan. Ini jelas-jelas pembawa nasib buruk. Iya, Pak Gu. Kami cuma ingin membantu Pak memberi pelajaran pada wanita tak tahu diri ini. Berdasarkan kepentinganku, kalian pantas sebut-sebut pembawa sial. Justru kalianlah pembawa sial. Pak Gu, bagaimana bisa Pak berpikir begitu? Sekarang semua orang menjara. Wanita jahat ini adalah istri Pak. Kalau tersebar, bukankah ini memalukan bagi Pak? Pak Gu, siapa Pak ini? Wanita tua macam ini. Mana pantas untuk Pak? Kalian, bahkan anak umur 5 tahun, pun kalian bully. Menghadapi seorang janda dan anak yatim, tak punya sedikit pun belas kasihan. Orang jahat seperti kalianlah yang akan merusak nama baik keluarga Gu. Pak Gu. Pak salah sangka. Dialah yang sengaja memicu konflik antara Pak dan ketua direksi. Hari ini dia sengaja datang untuk membuat masalah. Betul, kami sedang membantu Pak menyingkirkan pengacau. Kakak, Terima kasih Pak Gu. Temui perusahaan Gu untuk mengajukan dana amal. Dia ber-HKPA, dia pantas? Dana ini hanya untuk karyawan perusahaan Gu saja yang bisa? Diam. Urusan perusahaan. Kapan giliranmu untuk ikut campur? Pak Gu, terima kasih. Meski harus menjual semua barang berharga, bekerja keras, aku akan selamatkan putriku. Ibu, Ning nggak mau diobati lagi. Ning nggak mau ibu seperti ini. QQQ, Gu Shangqing. Ternyata tak punya uang untuk berobat. Muka keluarga Gu sudah dipermalukan oleh anak durhaka ini. Pak Gu, ketua direksi sudah sadar. Ayah. Ayah. Anak durhaka. Ayah aneh sekali. Pak Gu, jangan marah. Pak Gu juga. Mingir Sana. Bajingan. Berani-beraninya Mangongu QQQ. Ketua direksi, akhirnya Bapak. Dan kamu si cerewet ini. Mangongu QQQ. Aku Ajarko. Ketua direksi, dia tidak. Pergi sana. Ketua direksi. Dan kamu juga. Masih ada siapa lagi? Kalian satu persatu, pada buta, ya? Bahkan cucu-cucuku sendiri, tak bisa kalian kenali? APA? Anak liar ini. Benar-benar putra keluarga Gu? Ayah. Kamu kenapa? Kenapa kamu memukul orang tanpa alasan? Perji. Ayah. Kamu gila? Kamu yang gila, berani-beraninya kamu tidak mengakui cucuku. Baik. Aku anggap saja tidak punya anak seperti kamu. Perji. Pergi dari keluarga Gu. Tidak bisa diajak bicara. Kalau kamu masih seperti ini, aku terpaksa membawamu ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Hari ini aku akan mengakui cucuku. Anak durhaka. Ayah. Kenapa kamu memukulku? Memang kamu yang kupukul. Le bibek aku melair kan bakso daripada anak sepertimu. Kamu tidak mengakui anak kandungmu sendiri sudah keterlaluan. Berani-beraninya tidak menghormatiku. Anak durhaka. Dan Ning adalah anak kandung keluarga Gu. Tidak mungkin, aku tidak punya anak. Ayah. Apa kamu jadi gila karena ingin punya cucu? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Direktur Gu mengatakan An dan Ning adalah anak keluarga Gu? Ternyata mentalnya tidak normal.
Kasihan sekali. Maaf, Direktur. Kami pergi dulu. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Laudu. Ya. Sini. Bawa laporan DNA ini kepada orang buta ini, anak durhaka. Lihat jelas. Biar dia liajola. Manager Gu. Tenanglah, Pak. Bicaralah baik-baik. Manajer Gu, dia juga tidak mengerti situasinya. Manager Gu. Ini adalah Laporan uji DNA ayah anak. Silakan lihat, maka akan mengerti semuanya. Mereka adalah anakku. Bagaimana mungkin mereka adalah anakku? Dokter jelas-jelas bilang aku punya penyakit kemandulan. Manager Gu. Tolong lihat sebentar. Di sini tertulis dengan jelas. Apakah dia benar-benar ayah kandung An dan Ningning? Paman yang galak ini apakah ayahku? Ningning. Ningning sangat rindu ayah. Sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Ayah. Kita percaya pada ilmu kedokteran. Manager Gu. Tolong lihat sebentar. Sudah cukup keributannya? Manager Gu. Tuan An dan Nona Ningning, benar-benar anak Anda. Kenapa Anda tidak percaya? Kamu lihat saja, apakah bisa membunuhmu? Tuan. Jangan marah, Pak. Hati-hati dengan kesehatan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tahu. Manajerku. Pasti wanita jahat ini. Berman akal, telah memelsukan laporan uji DNA ITU, sehingga membuat direktur kita percaya itu benar. Tenang saja, masalah kemandulanmu, kami pasti tidak akan bocorkan. Benar. Direktur hanya terlalu ingin punya cucu, sehingga diperdaya wanita ini, dibuat berputar-putar. Cara-cara tidak senonoh seperti ini, dia punya banyak. Jangan menuduh sembarangan. Kalian berdua penjahat. Mamaku tidak mungkin berbohong. Kenapa kalian memfitnah mamaku? Dasar perempuan cerewet, urusan keluarga Gu. Jangan ikut campur. Pergi. Seseorang, Ya. buang mereka keluar. Lalu minggir dari grup Gu. Director Gu, kami sudah bekerja di grup Gu bertahun-tahun. Dengan sepenuh hari, sampai titik darah penghabisan, semua demi grup Gu, jangan pecat kami. Ayah, Director Gu, aku dan Hao Suan, sudah bekerja 10 tahun. Paling tidak ada jasa juga, Director Gu. Buang dia keluar. Jauh-jauh. Chen-kan. Mang, aku tidak enak badan. Ningning. Ningning, Adik. jangan nakuti Mama. Tu. Adik. Tu saillant. Dokter, tolong selamatkan anakku. Direktur rumah sakit Gu, berdiri bengong apa? Cepat selamatkan dia. Direktur rumah sakit Gu, cepat periksa. Anak durhaka. Ai Greco. Sekarang juga ke rumah sakit. Untuk operasi. Operasi apa? Tentu saja transplantasi sumsum tulang untuk Ningning. Ayah gila. Transplantasi sumsum tulang kan harus cocok dulu? Mana bisa sembarangan transplantasi? Dia adalah anakmu. Darah dagingmu sendiri, tentu saja bisa cocok. Aku pernah lihat orang gila karena latihan kungfu, tapi belum pernah lihat orang gila karena rindu cucu. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Dokter sudah memastikan diagnosisnya. Aku. Kamu lebih percaya dokter gadungan daripada percaya fakta? Fakta APA? Aku sama sekali tidak punya anak, aku sendiri tidak tahu. Kakek. Paman. Kalian jangan bertengkar lagi. Sebenarnya Anan juga merasa. Paman bukan ayah Anan. Ah non. Dia adalah ayahmu. Mama bilang, ayah sangat menyayangi kami. Dia pergi ke tempat yang jauh, bekerja cari uang. Setelah uangnya cukup, dia akan pulang untuk mengobati adik. Membelikan Anan mainan. Anan, maafkan Mama. Mama membohongimu. Paman ini tidak menyukai aku dan adik. Mana mungkin dia ayahku? Jadi itulah sebabnya. Anan merasa paman bukan ayah Anan. Kenapa mendengar Anan berkata begitu? Hatiku sangat sedih. Dengar jelas? Anakmu sendiri. Di hadapanmu. Tidak mengakui kamu. Kedua anak ini kasihan sekali. Tidak. Kenapa hatiku sakit sekali? Ketua Dewan Direksi, terima kasih atas niat baik Anda. Ningning,
Sudah cocok dengan donor sumsum tulang yang tepat. Tidak. Pakai punyanya. Ini anak kandungnya sendiri. Kalau dia sampai tidak mau menyelamatkan anak kandungnya sendiri, apa dia masih manusia? Dia. Director, ini, Buchan. Ini bukan masalah sumsum tulang. Ini masalah karakter orangnya. Kalau dia sampai tidak peduli dengan anak kandungnya sendiri, bisnis keluarga Gu ini, kenapa harus diberikan padanya? Ayah. Perkataanmu semakin keterlaluan. Aku benar-benar tidak ada waktu untuk terus menemanimu berulah. Siapa yang ada waktu berulah denganmu? Dangaria. Kalau hari ini kamu tidak mau mendengarkan aku putus hubungan ayah anak denganmu. Baik, kamu mau aku periksa kecocokan sumsum tulang? Akan kulakukan seperti yang kamu mau. Anan Dan Ningning, apakah mereka anak Tuan Gu? Tuan Gu. Tuan Gu. Tuan Muda. Tolong lihatlah sekali saja. Aku mohon, sekali saja. Lihat apa lagi? Ayahku sedang tidak waras. Kalian ikut-ikutan gila juga? Ko anak duraka. Ko ini. Ayah. Director. Kakek. Director. Tenang saja. Kepala rumah sakit Kuo sangat ahli. Ningning pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Orang baik pasti dilindungi Tuhan. Direktur pasti akan selamat. Hati-hati. Perasaan ini, kenapa sangat familiar? Seperti wanita 6 tahun yang lalu itu. Ya ampun. Apa yang baru saja kulakukan? Apakah itu kamu? Apa kita pernah bertemu di perusahaan? Pernah sekali. Dari mana? Aku tidak ingat jelas. Apa di kantorku? Aku benar-benar tidak ingat. Ayah kedua anak itu siapa? Apa aku mengenalnya? Mereka semua bilang, An-An dan Ningning adalah anakmu. Sebenarnya, aku juga berpikir begitu. Apa katamu? Mereka anakku? Mereka bilang, An-An dan Ningning. Liftnya sudah normal. Ayo kita keluar. Apa yang kamu katakan tadi? Jelaskan. Tuan Gu. Akhirnya aku bertemu dengan Anda. Saya punya kabar baik yang luar biasa. Saya sudah menemukan cara untuk mengobati kemandulan Anda. Pergi. APA, dia ternyata mandul? Kalau begitu An-An dan Ningning, tidak mungkin anaknya. Tuan Gu, dengarkan dulu penjelasan saya. Metode kali ini sangat efektif. Sang direktur yang terhormat, setiap hari bermimpi ingin menggendong cucu. Gendong cucu apaan? Kalian orang-orang ini. Setiap hari ngomong sembarangan di depan ayahku. Sampai-sampai dia sekarang seperti kesurupan. Tuan Gu, saya tidak bersalah. Pergi sana. Apa yang kamu katakan tadi? Hadak ada APA. Anan. Kenapa mengumpulkan botol lagi? Kenapa tidak menghiraukanku? Paman, aku sibuk. Aku tidak seperti kamu yang santai. Aku harus terus mengumpulkan botol untuk dapat uang menyelamatkan adikku. Anak kecil ini sangat baik pada adiknya. Anan. Mulai sekarang kalau aku bicara padamu, kamu harus menjawab. Anak kecil harus tahu sopan santun. Ayahmu tidak pernah mengajarimu? Kurasa ayahmu juga tidak mengajarimu sopan santun. Apa katamu?
Kemarin dia menunjuk hidungmu, bilang kamu anak durhaka. Lebih baik punya babi panggang daripada punya anak sepertimu. Kamu sudah besar begini, masih kalah sama aku. Dasar anak kecil. Mulutmu tajam ya. Pasti itu karena ayahmu yang tidak bertanggung jawab tidak mendidikmu dengan baik. Kenapa diam lagi? Kamu menyebalkan. Menghina ayahku, aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku mau cari uang lagi buat selamatkan adikku. Dasar bocah nakal, kepalamu keras juga. Agak mirip aku waktu kecil. Kalau dia anakku, juga bagus sih. Tidak. Apa yang aku pikirkan ini? Dia begitu membela ayahnya. Nggak tahu juga ayahnya. Kaya di mana? Bajingan tidak bertanggung jawab itu. Benar-benar brengsek. Aduh, Pakku, buru-buru. Ketua direksi sudah bangun, sedang ribut di ruang perawatan. Mau ketemu cucu-cucunya. Cepat pergi lihat. Kakek, kenapa? Aku juga mau lihat. Cepat, lepaskan ini. Ketua, cepat berbaring. Anda tidak boleh bangun. Aku nggak mau berbaring. C'est pas lepaskan ini. Aku mau turun cari cucu-cucuku. Mereka di mana? C'est pas lepaskan. Ketua. Nona Ningning, ja. Sedang diresusitasi. Resusitasi? Sudah selamat belum? Ketua. Tenang saja, Pak. Direktur Kuo sendiri yang menangani resusitasinya. Nona Ningning pasti akan baik-baik saja. Kamu cepat lepaskan ini. Aku mau turun lihat sendiri. Cepat, bantu aku turun. Ketua. Kondisi Anda tidak boleh dipaksakan. Kalau sampai terjadi sesuatu, Pak Gu akan bunuh aku. Kamu minggir sana. Aku nggak peduli. Cepat bantu aku turun. Lepaskan ini. Ayah. Ribut. Teruskan saja ributmu. Kamu mau masuk icu dulu, baru senang. Ya? Pergi sana. Pergi. Dangaria. Kalau cucuku sampai kenapa-kenapa. Aku juga nggak mau hidup lagi. Kakek. Cucuku sayang, cepat sini. Ke kakek. Aigreko, cucuku sayang. Kakek harus nurut kata paman dokter ya. Baik. Kakek nurut. Aigreko, kakek peluk. Cucu sayang. Sudah, kamu tidur yang benar. Tunggu Ningning selesai operasi. Akan katurunkan kalian. Satu kamar, oke? Kamu bilang begitu ya? Kakek, cepat tidur yang benar. Tidur yang benar. Ayo. Ningning. Cucu perempuan kakek yang manis. Kakek pasti akan menyembuhkanmu. Beliin gaun putri yang paling cantik. Cucu laki-lakiku yang baik, masih kecil begini, sudah tahu menyayangi ibu. Melin d'un Jiadik. Benar-benar, pria sejati yang bisa diandalkan, jauh lebih baik. Daripada ayahmu yang brengsek itu. Nuan. Menantuku yang baik. Bertahun-tahun ini kamu sudah menderita. Untuk mengobati Ningning. Rumahmu dijual. Kerja 5 tempat sehari. Aku pasti akan menyuruh Mohan menjemputmu kembali ke keluarga Gu dengan meriah. Dasar anak durhaka. Akhirnya ketangkep juga. Mama, 2 orang jahat itu datang lagi. 2 bangsat itu berani datang lagi bikin onar? Kalian mau apa? Mau apa? 6 tahun, nggak ada kabar sama sekali. Uang sepeser pun nggak dikasih. Kupikir kamu sudah mati di luar. Dengar-dengar anak perempuan brengsek ini, diam-diam punya anak di luar. Kamu hamil duluan sebelum nikah. Memalukan. Muka keluarga kami dibuat malu sama kamu. Yurasengkyo, nggak urusan kalian. Aku bapakmu. Aku berhak ngatur. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa ngatur aku? Dulu waktu kamu demi perempuan ini, ninggalin aku dan mama. Kamu sudah bukan bapakku lagi. Bagus, maki yang bagus. Menantuku memang punya nyali. Aduh Pak, dengerin tuh. Anak ini, sekarang sudah besar kepala. Bapaknya sendiri berani dimaki. Gimana, bener kan? Perempuan ini memang nggak punya hati nurani. Paman, dengerin tuh, dia ngomong apa sih? Dia sama sekali nggak anggap kamu sebagai bapak kandung.
Ayah kandungnya sendiri aja. Dia nggak mau akui, sungguh menggemaskannya. Mereka galak banget ya. Dia kakekku ya. NN, jangan takut. Ibu di sini. Nggak ada yang bakal ganggu kamu. Kamar rawat inap ini, sehari habis banyak uang ya. Kayaknya hidup sehari-hari, lumayan enak ya. Kalau punya uang buat rawat inap, kenapa nggak ada uang buat kasih ke bapakmu? PHK tua. Jangan banyak bacot sama dia. Cepat suruh dia kasih uang. Kayak kita. Kita udah besarin dia gede. Dia kasih ke kita. Itu udah kewajibannya. Wah, kewajibannya. Masih ada orang yang tak tahu malu seperti ini di dunia. Lebih buruk dari binatang. Uang yang aku kasih ke kalian sebelumnya masih kurang banyak? Dick. Uang sedikit itu bisa buat apa? Gak cukup buat beli tas orang aja. Anakku sakit. Aku nggak punya uang. Bohong. Jangan pura-pura di sini. Kalau hari ini kamu nggak kasih uang, gue laporin kamu, anak durhaka. Punya uang buat foya-foya. Nggak punya uang buat biayain bapak. Iya benar. Kalau kamu nggak kasih uang, kita ketemu di pengadilan. Oak, lapor aja. Karena kamu udah bilang gitu, ya kita nggak pergi. Kamu kemana? Kita ikut kemana? Kalau kamu nggak kasih uang, ya kita nggak pergi. Kalian mau apa? Aku udah bilang nggak punya uang. Paman, jangan percaya omongannya. Aku sama Hao Xuan dengar sendiri. Di tangannya ada 500.000 rupiah. 500.000? PHK tua. Kamu denger nggak? 500.000. Bagus banget. Yatsukita. Cukup buat nikah. 500.000. Dasar kamu, Dick, sembunyiin 500.000, nggak kasih ke orang tua. Kalau hari ini kamu nggak keluarin uangnya, gue kulitin kamu. Jadilah manusia yang benar. Punya 500.000 ini, nggak dikeluarin, buat biayain nikah adikmu. Kamu nggak merasa bersalah sama aku? Jangan pukul ibuku. Jangan sakiti ibuku. Minger. Dasar kurang ajar. Anak durhaka yang nggak tahu terima kasih. Kalau hari ini kalian nggak kasih uang, gue bunuh kalian. Jangan ganggu ibuku atau gue nggak bakal lepaskan kalian. Pergi sana. Ini anak yang kamu didik dengan baik? Berani banget ngomong gitu ke aku. Daza bayangkan. Sama seperti ibumu. Tidak tahu sopan santun. Tidak menganggap kami orang tua. Untungnya dia tidak punya ayah. Kalau dia anaknya, presiden direktur besar, bisa-bisa aku dimakan hidup-hidup. Betul. Uang 500.000 itu adalah uang untuk berobat Ning-Ning. Kalian jangan harap cepat selesai pun. Siu Niuanuan, kamu masih belum menyerah? Kepala rumah sakit sudah bilang, kalau mau mengobatinya, paling sedikit butuh 5 juta. Dan belum tentu bisa sembuh. 5 juta? Kalau kamu punya 5 juta itu, untuk mengobati si gadis itu, lebih baik kasih ke bapakmu. Kan lebih enak? Sunu Anwan. Cepat serahkan uang itu. Adikmu masih menunggu. Uang itu untuk menikah. Kazi. Hari ini kalau kamu tidak kasih uang, aku tidak akan berhenti. Bajangan. Berani mengganggu menantu dan cucu-cucuku. Hari ini aku habisi nyawa kalian. Jangan di depan anak-anakku. Bicara sembarangan. Cepat pergi. Nanti kupanggil satpam. Aku ini bapakmu. Kamu berhak mengusirku? Aku tidak punya uang. Percaya atau tidak, terserah kalian. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, mana bisa tinggal di rumah sakit ini? Pura-pura miskin. Cepat kasih uangnya. Atau jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Kenapa kami harus kasih uang pada kalian? Apa aku berhutang pada kalian? Darahmu mengalir dari darahku. Sudah berarti kamu berhutang. Aku tidak minta banyak. 500.000. Untuk melunasi 20 tahun, jasa kami membesarkanmu. Setelah dapat uang, kami langsung pergi. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Bukan cuma aku tidak punya uang. Walaupun aku punya uang,
Aku tidak akan kasih simpan pada pengisap darah seperti kalian. Kamu. Pengesapdera, paman, tante, dengarkan baik-baik. Seperti kata pepatah, anak adalah investasi di hari tua. Ini, ayah kandungnya sendiri, dan ibunya sendiri saja tidak diakui. Apakah dia masih pantas disebut manusia? Sunoanuan. Kamu lebih baik cepat-cepat, keluarkan uangnya. Paman dan tante datang dari jauh. Susah ke sini. Apa urusannya dengan kalian? Aku sudah belikan orang tuaku mobil mewah dan rumah mewah. Adikmu saja uang untuk menikah. Tidak cukup. Seperti ini, kamu malah tidak kasih simpan pada orang tuamu. Sungguh tidak punya hati nurani. Anak durhaka. Di dalam darahmu sama seperti ibumu yang bajingan itu. Ibu kasihan sekali, punya ayah seperti kamu. Bangsa, kumpulan bangsat ini. Berani menyentuh cucuku. Aku akan bunuh kalian. Ibumu bangsat. Kamu juga bangsat. Keluargamu telah membuat kami menderita belum cukup? Masih mau berobat? Mau berobat apaan? Betul. Mati lebih baik daripada di rumah sakit, membuang-buang uang di dalam. Sudah kuduga kamu sejahat ini. di luar. Melahirkan anak dengan pria liar. Seharusnya aku, dulu menikahkanmu dengan Wang Laoer dari desa sebelah. Setidaknya bisa dapat 200,000 mas kawin untuk menikahkan adikmu. Paman, sekarang dia menikahkannya belum terlambat. Seperti yang berusia 50-60 tahun, belum pernah menikah, jomblo tua, sangat menyukai jenis ini, wanita setengah baya. Mungkin bisa memberi harga yang bagus. Ya, Paman, coba pikir. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berbakti padamu. Hari ini dia masih tidak memberi uang. Lebih baik menjualnya, setidaknya memanfaatkan sampah. Ya, ini rumah sakit. Bukan tempat kalian untuk berbuat semaunya. Cepat pergi. Kalau tidak, aku benar-benar akan telepon polisi. Kalian bohong, Anan punya ayah. Punya apaan? Ibumu tidak tahu dengan siapa pria liar melahirkanmu. Aku perkirakan. Seharusnya seorang pengemis. Anak kurang ajar. Kamu bangsat. Kurang ayah kamu. Kamu berani menggigit kakekmu. Orang jahat, kamu bukan kakekku. Kamu bilang bukan ya bukan? Nanti. Masih harus kamu ini, bangsat yang menghidupiku. Diam. Jangan di depan anakku. Bicara omong kosong kotor. Pergi. Cepat pergi. Berani mengganggu menantuku. Cucu-cucuku. Aku ingin kalian mati mengenaskan. Anak durhaka itu kemana? Kenapa belum datang? Belum datang. Paman dan Bibi, kalian tidak memberinya pelajaran. Dia tidak akan mengeluarkan uang. Ya. Oh, perkataanmu. APA maksudnya, kamu punya ide bagus? Anak perempuan sialan itu terbaring di sana. Lagi pula sudah tidak bisa disembuhkan. Bak lubang tanpa dasar. Kalau menurutku sih, mendingan usir saja dia dari rumah sakit. Dasar brengsek. Diberitahu baik-baik tidak mau dengar. Jangan salahkan aku kalau jadi kijam. Direktur Guo, kapan Ningning bisa dijadwalkan operasi? Nona Ningning baru saja turun demam. Berbagai indikatornya belum stabil. Kami masih perlu mengevaluasi ulang kondisi kesehatannya. Tidak bisa terburu-buru. Cepatlah. Pak Tua terus menanyakan. Paku. Hasil kecocokan sumsum tulang. Anda dan Nona Ningning sudah keluar. Anda memenuhi syarat untuk donor. Mungkinkah? Dia benar-benar putriku? Tapi selama 6 tahun ini, laporan diagnosaku. Paku. Jangan salah paham. Syarat kecocokan sumsum tulang untuk leukemia, terutama dilihat dari tipe HLA. Hubungan non-sedarah pun bisa cocok. Kalau begitu pakai sumsum tulangku saja. Cepat jadwalkan operasinya. Baik. Paku. Gawat, orang tua Nona Su, dua bajingan itu, sedang membuat keributan di ruang perawatan. Mau berbuat kasar pada Nona Ningning. APA? Su Ziqiang, kamu mau apa? Tentu saja membawanya pulang. Cari tempat lebih cepat, lalu kubur. Aku lihat siapa yang berani sentuh putriku hari ini. Siu Niu Anuan, kamu ini ngapain? Om juga tidak salah kok.
Putrimu ini sebentar lagi mati, tidak bisa diselamatkan lagi. Mending biarkan dia mati saja. Mati cepat, cepat reinkarnasi. Mama, aku sakit sekali. Jahat, kalian semua jahat. Jangan ganggu mamaku. Aduh, sudah kayak gini masih saja? Mamamu sendiri susah menyelamatkan diri. Kamu masih mau jadi pahlawan di sini? Lihat dirimu sendiri, kayak apa? Jahat, jangan sakiti adikku. Serang aku saja. Bajingan. Sekelompok bajingan. Lepaskan cucu-cucuku. Bon tuant. Cepat panggil bantuan. Kalian dengar suara apa tidak? Apa itu? Si kakek di ranjang sebelah, mau mati ya? Sial banget. Kakek! Kakek apaan? Enen, dasar brengsek kecil. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan muda keluarga Gu? Si tua Gu ini juga aneh. Pengin punya cucu sampai gila. Brengsek di pinggir jalan. Juga dianggap cucu. Aku dengar, Gu Mohan itu kayaknya zoospermia, tidak bisa punya anak. Makanya direktur Gu itu sangat buru-buru, mau cari cucu untuk dirinya. Tidak bisa punya anak. Itu artinya dia banci, dong? Betul. Memang banci. Diam. Aku tidak izinkan kamu menghinanya. Siu Niu Anuan, kami lagi ngomongin Gu Mohan di sini. Urusanmu apa? Kamu yang dulu menggoda dia. Gak kesampean. Sekarang malah ngotot. Jadi penggemarnya ya, iya kan? Iya, bener banget. Coba lihat diri sendiri. Apa Gu Mohan pernah peduli sama kamu? Mulut ada di tubuh kami. Mau ngomong apa ya terserah kami. Bagus. Sangat bagus. Kalian berdua brengsek. Berani Beraninya Mangangu menantuku. Cucu-cucuku. Dan Mangina anaku. Aku akan buat kalian lebih menderita daripada mati. Yang terbaring di sebelah. Benar-benar ketua direksi Gu? Sunuanuan, ini saatnya kapan? Masa kamu masih mau bohongin kami? Walaupun itu, ketua direksi Gu, terus mau apa? Masa dia bisa bangun dan tampar kami? Iya. Dasar wanita jahat. Dari kecil otakmu udah penuh akal busuk. Gak ada satu kata pun yang jujur keluar dari mulutmu. Sok pamer wewenang. Kamu pikir kami akan percaya? Jangan hina ibuku. Nggak percaya ya? Nanti jangan sampai berlutut minta ampun padaku. Dasar anak nakal. Hari ini kalau tidak diberi pelajaran. Kamu nggak akan tahu diri. Coba sentuh dia. Kamu siapa? Lepasin aku. PK, tua. Dia kayaknya itu. Akulah yang kalian sebut, banci, itu. Director Gu. Bukan, Tiu. Berusan, pasti salah dengar. Aku. Kami nggak ngomong apa-apa. Iya, betul. Direktur Gu. Barusan suamiku. Nggak ngomong apa-apa. Dia. Semuanya dia yang ngomong. Omong kosong. Director Gu, aku nggak ngomong apa-apa. Jangan dengerin omongan nggak jelas mereka. Awas. APA. Director Gu. Dengar penjelasanku. Semuanya mereka berdua yang nyuruh kami datang. Bahkan kasih kami 50.000 yuan. Iya, Direktur Gu. Semua ini rencana mereka. Nggak ada hubungannya sama kami. Kami cuma mau lihat. Itu. Cucu perempuan. Lihat cucu. Kamu baik-baik saja? Baik. Mama. Ning takut. Ning. Paman Gu, kamu datang tepat waktu. Keempat orang ini mengganggu ibuku. Mereka bahkan mau mencabut selang oksigen adik. Siapa? Yang mau mencabut selang oksigen Ning? Haku. Aina. Ayahnya tidak punya hati nurani, mau mencabut selang oksigen itu. Biar uangnya bisa dihemat, untuk mahar anaknya. Betul. Dua orang jahat ini mata duitan. Bahkan cucu kandungnya sendiri mau dibunuh. Sungguh tidak punya hati nurani. Orangea. Sekelompok orang jahat. Ayah. Kakek. Ayah. Tuan, Anda sudah sadar. Bantu aku bangun. Hari-hari, Tuan. Selesai. Benar-benar. Director Gu. Kakek, bagaimana keadaanmu? Anan. Jangan takut.
Kakek tidak apa-apa. Kakek yang akan menghajar mereka untukmu. Direktur, ini salah paham. Salah paham yang sangat besar. Kami mana tahu, Anda ada di sini. Maksudmu, kalau aku tidak ada, kalian bisa seenaknya mengganggu Nuan-Nuan dan mengganggu kuku-kuku? Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Ini, bagaimana mungkin mereka benar-benar cucu Anda? Director, Su Nuan-Nuan. Dia adalah penipu Tulin. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Jangan fitnah aku. Hari ini kalian akan membayar mahal. Kalian berdua binatang yang tidak tahu menyesal. Masih menyalahkan Nuan-Nuan di sini. Paku. Ada kabar baik yang sangat besar. Kabar baik apa? Director. Pak Gu, asalkan bertemu dengan wanita bertubuh yang secara alami bisa hamil, bisa punya anak. Lapern menunjukkan. Kondisi fisik Anda istimewa. Ini adalah Tubuh yang secara alami bisa hamil yang langka dalam dunia medis. Tubuh yang secara alami bisa hamil? Mungkinkah? An-An dan Ning-Ning benar-benar. Aku, Gu Shangqing. Akhirnya punya cucu. Ayah. Aku tahu ayah ingin punya cucu. Tapi Mereka adalah darah dagingmu sendiri. Tunjukkan laporan de napadanya. Pak Gu, lihatlah. Masih bengong apa? Kalau kamu mau aku hidup lebih lama, lihatlah. apakah laporan ini benar? Paku. Bagaimana mungkin ini palsu? Sampel tes DNA ini, aku yang antar sendiri. Legipula lahatla. An-An dan kamu waktu kecil, persis seperti cetakan. Ibu, benarkah pamanku adalah ayahku? Ini. Sepertinya iya. Oh, jadi kamu ayahku. Anen. Aku ayahmu, kamu kecewa, ya? Siapa yang bilang aku tidak sopan? Padahal kamu tidak pernah mengajariku. Anen. Sebelumnya ayah yang salah. Ayah tidak tahu keberadaanmu. Ayah minta maaf, ya? Kamu ini bodoh. Aku. Anen. Hebat, Ning-Ning. Ning-Ning punya ayah. Dazarana Kuranhajar. Sudah kubilang dari dulu, An dan Ning-Ning. adalah anak kandungmu. Kamu tidak percaya omonganku. Ternyata cucu kita adalah cucu orang terkaya di kota Jiangcheng. PK tua. Apa aku tidak sedang bermimpi? Ini. Tuanku dan wanita ITU ternyata benar-benar punya hubungan. Sael. Pengemis kecil ini. Dia benar-benar adalah pangeran kecil grup Gu. Barusan orang-orang kecil yang lucu ini berkata seenaknya. Mangangu Nuan-Nuan di sini. Mangangu Kuku. Sekarang aku akan membuat mereka membayar mahal. Gu, Tuan Gu. Ini, bukan urusan kami. Semuanya gara-gara dua orang tua ini. Mereka yang berbuat jahat. Omong kosong. Padahal kamu yang bilang, gadis ini tidak akan bertahan hidup. Suruh kami menjemputnya keluar untuk menghemat uang. Tuan Gu kami salah. Kami benar-benar salah. And kasahanala kami. Bayarkan kami pergi. Aku cuma ingin menakuti Nuan-Nuan. Aku cuma ingin minta uang darinya. Aku tidak bermaksud melakukan hal kejam seperti itu. Kalian masih tahu, mencabut selang oksigen Ning-Ning. Itu tidak punya hati nurani? Tuan Gu. Anda orang yang berhati besar. Maafkan aku kali ini. Aku akan segera pergi. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Quechua Gu. Aku ayah kandung Nuan-Nuan. Aku sudah membesarkannya selama 20 tahun. Sekarang aku sudah tua. Minta sedikit uang pensiun darinya. Tidak berlebihan, kan? Berani-beraninya kamu bilang sudah membesarku 20 tahun. Dulu waktu kamu mengusir aku dan ibu. Kilyer Rema, pernahkah kamu memikirkan anak perempuanmu ini? Nuan-Nuan. Masalah antara aku dan ibumu? Aku tidak mau dengar. Kamu orangnya egois. Mara didn't. Kamu tidak pantas jadi ayahku. Kamu. Sejak usia 13 tahun, aku tidak pernah minta uang sepeser pun darimu.
Kamu tahu betul. Lin Haoswan pernah menyakitiku. Kamu malah bersamanya menyakitiku. Orang sepertimu, pantas jadi ayah? Nuan. Jangan bicara seperti itu, dong. Lagi pula kita. Kukap. Tuanku, semua kesalahan adalah salah kami. Semua salah kami. Maafkan kami kali ini. Lihat, kami sudah tua begini. Sungguh tidak mudah. Laudu. Ya. Lapor polisi. Baik. Bangsa, mau mencabut selang oksigen cucuku. Percobaan pembunuhan. APA? Percobaan pembunuhan? Itu bisa dipenjara. Pakku. Tolong pertimbangkan hubungan darahku dengan Nuan. Bersikaplah baik, lepaskan kami. Kalian berani bilang kalian keluargaku? Ning dalam kondisi kritis. Kalian malah mengambil kesempatan, bahkan mau mencabut selang oksigennya. Aku tak akan pernah memaafkan kalian. Nuan, beri kami kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu salah. Aku tak akan berani lagi. Baba Amerika pergi. Tak akan berani lagi. Beri aku kesempatan. Aku benar-benar tahu salah. Kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Oh ya, Anan tidak suka mereka. Ayah juga tidak suka mereka. Bava pergi. Tangani juga mereka. Saya. Chen-kan. Nuan, aku mohon padamu, lihatlah hubungan kita dulu, yang begitu dalam. Tolonglah aku, mohonkan ampun. Hubungan? Kau pantas? Kau terus menyakitiku, mendorongku ke jurang. Lin Haoswan. Orang sepertimu paling menjijikkan. Bukan. Nuan. Dia, semua ini, dia yang memaksaku. Aku dipaksa. Pergi. Nuan, sebenarnya dari awal sampai akhir, aku selalu mencintaimu. Percayalah padaku, dia yang menggodaiku. Lin Haoswan, dulu kau tidak bilang begitu padaku. Kau bilang Su Nuan tua dan jelek, tidak ada dada dan pantat, kau jijik melihatnya. Omong kosong, aku sangat menyesal waktu itu, berada bersamamu. Semua gara-gara perempuan ini menggodaiku, semua salahmu. Berani memukulku? Hari ini aku habisi kau. Berisik. Bawa pergi mereka. Saya. Nuan, tolong aku. Nuan. Su Nuan, kamu pembawa sial. Ning sekarang sudah sehat dan lincah. Saatnya untuk kalian berdua mengadakan pernikahan besar-besaran. Pernikahan? Tentu saja. Bicaralah dengan Nuan tentang pernikahan. Pastikan semuanya berjalan indah dan meriah untuk mengganti penderitaan Nuan selama ini. Ayah, siang ini aku ada rapat soal pernikahan, biarkan dia yang putuskan. Dia sepertinya tidak senang. Dasar anak durhaka. Sikap apa itu? Nuan. Dia ini workaholic. Dia juga tidak pandai menyenangkan wanita. Jangan dihiraukan. Pak Direktur. Soal pernikahan, aku akan atur sendiri. Mama, apa artinya pernikahan? Kakak kamu bodoh sekali. Arti pernikahan adalah Mama dan Papa kita akan menikah. Kenapa kamu masih di rumah? Bukannya mau ke kantor? Iya. Sebentar lagi. Aku naik ambil air. Iya. Itu. Kamu istirahat yang cukup. Aku ke kantor dulu. Ternyata, dia tidak suka aku. An dan Ning pergi kemana? Kok belum pulang juga?
Quechua. Ada masalah. Nona Su meninggalkan surat ini lalu pergi. Apa? Dasar brengsek. Apa yang sudah kau lakukan? Kau membuat Nuan-Nuan pergi karena marah. Tahu? Cepat kau cari mereka bertiga, ibu dan anak-anak itu, dan bawa pulang. Kalau tidak bisa bawa mereka kembali, kau juga jangan pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu beli tiramisu. Ya, tiramisu buatan ibuku enak banget. Anak kecil yang baik ya, masih kecil sudah bantu ibu bekerja. Mau rasa apa? Ada coklat, strawberry, dan yang original. Hakswen. Aku lapar banget. Zayaja. Aku juga lapar. Di sana ramai sekali, pasti ada yang jual makanan. Ayo kita coba minta-minta. Ayo. Pas. Aku mau yang stroberi. Kamu. Ini bukan Su Nuan-Nuan? Katanya kamu, pergi jadi nyonya muda keluarga Gu? Kok malah jualan di pinggir jalan? Zayaja. Itu sudah pasti. Orang seperti dia, mana mungkin keluarga Gu mau? Katak di bawah temperang engine makan daging angsa. Aduh, pantas saja. Ternyata diusir oleh keluarga Gu. Memang pantas. Pada akhirnya, dia cuma jualan di sini juga. Nggak jauh lebih baik dari kita. Lihat, hidupnya bahkan belum sebaik kita. Kalian minggir. Jangan ganggu usahaku. Dengge ya, barang-barang dari perempuan ini, kalian berani beli, nggak takut mati keracunan? Siapa yang makan, sial seumur hidup. Aku peringatkan kalian. Makanan yang aku buat semuanya segar. Jangan dengarkan omongan mereka. Ini kue yang ibuku buat jam 4 pagi. Jangan percaya mereka. Mereka itu orang jahat. Jam 4? Kau sudah bangun belum? Lagi mimpi kali. Masih merasa jadi nyonya muda keluarga Gu. Selamat datang pulang, Nyonya Muda. Nyonya muda. Ayah, Nuan-Nuan, pulang bersamaku, ya? Masalah kita. Sudah kujelaskan. Di surat. Kau bawa dua anak pergi begitu saja. Lalu mau meninggalkanku lagi? Aku tahu kamu tidak suka aku. Makanya, aku tidak mau terpaksa terikat denganmu. Hanya karena dua anak ini. Siapa bilang aku tidak suka kamu? Aku cuma tidak pandai mengungkapkannya saja. Awalnya, saat tahu keberadaan dua anak ini, aku memang sangat terkejut. Setelah membawamu ke keluarga Gu, aku perlahan menyadari, aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Kamu dan anak-anak adalah segalanya bagiku. Kamu, suka apa dariku? Kamu adalah orang paling berani, paling kuat, dan juga paling imut yang pernah ku kenal. Bisa menjadi keluarga adalah takdir terpanjang di dunia ini. Nuan-Nuan, menikahlah denganku. Aku ingin selalu melindungimu dan anak-anak. Aku mau. Tuan Gu. Butuh pembawa acara? Aku bisa jadi pembawa acara, Tuan Gu. Hidup memang ajaib. Meski jatuh ke titik terendah, kita selalu bisa menemukan cahaya dan mekar menjadi bunga yang tak pernah layu.